Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dona Regina Maria DPG, biasa disapa Dona. Saya mahasiswi program studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi bab 1, 2, dan 3 untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Perencanaan. Mari kita simak video berikut. Bab 1 membahas tentang sejarah, pengertian, dan fungsi perencanaan. Poin yang pertama, sejarah perencanaan. Pada akhir tahun 1960-an, sebagian besar negara di dunia menjalankan urusan ekonominya dalam kerangka rencana ekonomi nasional. Pada tahun 1980-an, teori dan praktik perencanaan ekonomi mengalami krisis. Di negara-negara maju, laju pertumbuhan ekonomi melambat dari tingkat yang tertinggi yang dicapai pada tahun 1960-an dan tahun 1970-an, dan pengangguran meningkat secara signifikan. Pada saat yang sama, kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah untuk memberikan pengaruh yang lebih baik terhadap kinerja perekonomian semakin berkurang. Akibatnya, popularitas rencana ekonomi nasional berkurang dan ruang lingkup kekuatan pasar semakin luas. Poin yang berikut, pengertian perencanaan menurut para ahli. Yang pertama, George R. Terry. Perencanaan adalah suatu proses yang berhubungan dengan penetapan tujuan serta penentuan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, James A. F. Toner. Perencanaan adalah suatu proses sistematik yang memerlukan pemikiran tentang tujuan dan rencana yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, Ricky W. Griffin. Perencanaan adalah proses pengambilan keputusan mengenai apa yang akan dilakukan oleh organisasi di masa depan dan bagaimana cara melakukannya. Dari definisi-definisi perencanaan, menurut para ahli tersebut, menunjukkan bahwa perencanaan melibatkan proses penentuan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, serta menentukan langkah-langkah atau tindakan yang konkret yang harus diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan juga merupakan suatu proses berorientasi ke masa depan dan membutuhkan pemikiran strategis untuk mengatasi tantangan dan mencapai keberhasilan. Dengan demikian, kita dapat menarik kesimpulan bahwa perencanaan adalah proses sistematis untuk menentukan tujuan, menetapkan strategi, mengidentifikasi sumber daya, dan merancang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Ini melibatkan penentuan apa yang ingin dicapai, bagaimana cara mencapainya, dan langkah-langkah konkret yang harus dilakukan. Berikut ini adalah beberapa poin penting terkait pengertian perencanaan. Yang pertama, menentukan tujuan perencanaan. Dimulai dengan mengidentifikasi dan menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan harus spesifik, terukur dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu tertentu. Yang kedua, menetapkan strategi setelah tujuan. Perencanaan melibatkan penentuan strategi atau pendekatan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi ini mencakup serangkaian langkah dan keputusan yang harus diambil. Yang ketiga, mengidentifikasi sumber daya. Perencanaan juga melibatkan identifikasi sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan strategi dan mencapai tujuan. Ini termasuk sumber daya finansial, manusia, fisik, dan lain-lain. Yang keempat, merancang rencana tindakan. Perencanaan tindakan adalah serangkaian tindakan, langkah-langkah konkret yang harus diambil untuk melaksanakan strategi dan mencapai tujuan. Ini mencakup alokasi waktu, sumber daya, dan tanggung jawab serta individu atau tim yang terlibat. Yang kelima, mengantisipasi resiko dan kendala. Dalam perencanaan, penting untuk mengidentifikasi potensi resiko atau kendala yang mungkin muncul dalam pelaksanaan rencana. Hal ini memungkinkan untuk mengambil langkah-langkah perencanaan atau menyiapkan rencana darurat jika diperlukan. Yang keenam, melakukan evaluasi dan koreksi. Perencanaan bukanlah proses yang statis. Penting untuk secara teratur mengevaluasi kemajuan terhadap tujuan dan jika diperlukan melakukan penyesuaian atau koreksi terhadap rencana. Poin yang berikut, fungsi perencanaan. Perencanaan adalah proses membuat rencana untuk mencapai tujuan tertentu.
Beberapa fungsi dari perencanaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan adalah proses berpikir yang sistematis dan terarah. Perencanaan membutuhkan kita untuk memikirkan tujuan yang ingin dicapai, tindakan apa yang perlu dilakukan untuk mencapainya, dan bagaimana mengatur tindakan tersebut secara efektif. Yang kedua, perencanaan merupakan alat untuk meminimalkan resiko dan ketidakpastian. Dengan merencanakan secara cermat, kita dapat memperkirakan kemungkinan masalah yang mungkin muncul dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya. Yang ketiga, perencanaan adalah cara untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan memungkinkan kita untuk mengatur sumber daya seperti waktu, uang, dan tenaga dengan lebih efektif, sehingga kita dapat mencapai tujuan kita dengan lebih cepat dan efisien. Yang keempat, perencanaan membutuhkan kita untuk membuat keputusan dan memilih antara berbagai opsi yang tersedia. Perencanaan membutuhkan kita untuk mempertimbangkan berbagai faktor seperti biaya, manfaat, dan resiko untuk setiap opsi yang ada, dan memilih opsi yang tepat. Bab 2 membahas tentang proses, unsur pokok, dan status formal perencanaan. Poin yang pertama, definisi proses perencanaan. Proses perencanaan atau planning adalah bagian dari kegiatan manajemen yang terutama berhubungan dengan pengambilan keputusan untuk masa depan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Sehubungan dengan pokok pertanyaan, apa, siapa, bagaimana, kapan, di mana, dan berapa, baik sehubungan dengan lembaga yang dimanajemeni maupun usaha-usahanya. Proses rencana dapat dilaksanakan menyeluruh, misalnya dalam perencanaan korporat, perencanaan strategis, atau perencanaan jangka panjang. Bisa juga dilakukan per divisi atau unit bisnis strategis menjadi rencana divisi atau anak perusahaan tertentu di dalam suatu korporasi yang lebih besar. Bisa juga dilakukan per fungsi, baik di dalam korporasi, di dalam divisi maupun unit bisnis individual, misalnya rencana fungsi pemasaran, rencana fungsi keuangan, rencana fungsi produksi dan distribusi, dan rencana fungsi personalia. Jenis proses perencanaan. Proses perencanaan dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan cakupan, fokus, dan konteks di mana perencanaan tersebut dilakukan. Berikut adalah beberapa jenis proses perencanaan yang umum, diantaranya yang pertama, perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah proses perencanaan yang berfokus pada penetapan visi, misi, dan tujuan jangka panjang organisasi. Yang kedua, perencanaan taktis. Perencanaan taktis lebih berfokus pada pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Yang ketiga, perencanaan operasional. Perencanaan operasional adalah proses perencanaan yang lebih terperinci, yang merinci langkah-langkah harian atau mingguan yang harus diambil untuk menjalankan kegiatan sehari-hari organisasi. Yang keempat, perencanaan taktis fungsional. Jenis perencanaan ini berkaitan dengan fokus pada fungsi-fungsi khusus dalam organisasi seperti pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, dan operasi. Yang kelima, perencanaan proyek. Perencanaan proyek adalah proses perencanaan yang berfokus pada merancang dan mengelola proyek tertentu. Yang keenam, perencanaan krisis atau darurat. Perencanaan krisis atau darurat melibatkan pengembangan rencana untuk menghadapi dan merespons situasi darurat atau krisis yang mungkin terjadi. Yang ketujuh, perencanaan suksesi. Perencanaan suksesi adalah proses perencanaan yang bertujuan untuk memastikan kelangsungan organisasi dengan mempersiapkan pengganti pemimpin atau personel kunci dalam organisasi. Poin yang kedua, unsur pokok perencanaan. Yang pertama, merencanakan berarti memilih. Artinya, perencanaan merupakan proses memilih di antara berbagai kegiatan yang diinginkan, karena tidak semua yang diinginkan itu dapat dilakukan dan dicapai dalam waktu yang bersamaan. Hal itu menyiratkan pengertian bahwa hubungan antara perencanaan dan proses pengambilan keputusan sangat erat. Oleh karena itu, banyak buku mengenai perencanaan membahas pendekatan alternatif dalam proses pengambilan keputusan, terutama berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dan urutan tindakan di dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya. Penggunaan istilah sumber daya menunjukkan segala sesuatu yang dianggap berguna dalam pencapaian suatu tujuan tertentu. Sumber daya mencakup sumber daya manusia, sumber daya alam seperti tanah, air, hasil tambang, dan sebagainya, serta sumber daya buatan. Perencanaan mencakup proses pengambilan keputusan tentang bagaimana sumber daya yang tersedia itu digunakan sebaik-baiknya.
Oleh karena itu, kuantitas dan kualitas sumber daya tersebut sangat berpengaruh dalam proses memilih di antara berbagai pilihan tindakan yang ada. Yang ketiga, perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan. Konsep perencanaan sebagai alat pencapaian tujuan muncul berkenaan dengan sifat dan proses penetapan tujuan. Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh seseorang perencana adalah bahwa tujuan-tujuan mereka kurang dapat dirumuskan secara tepat. Seringkali tujuan-tujuan tersebut didefinisikan sebagai kurang tegas karena kadangkala tujuan-tujuan tersebut ditetapkan oleh pihak lain. Yang keempat, perencanaan mengacu ke masa depan. Salah satu unsur penting dalam perencanaan adalah unsur waktu. Tujuan perencanaan dirancang untuk dicapai pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, perencanaan berkaitan dengan antisipasi ke masa depan, bukan semata-mata menjawab persoalan-persoalan masa kini. Tentu saja pengertian perencanaan di atas bersifat umum yang dapat diterapkan baik dalam konteks kepentingan privat maupun publik. Perencanaan wilayah dan kota pada dasarnya berkaitan dengan publik domain. Poin yang ketiga, status formal perencanaan. Rencana pembangunan agar mendapat kekuatan dalam pelaksananya perlu mendapat status formal atau dasar hukum tertentu. Terdapat 3 pola status formal. Yang pertama, ada negara-negara di mana perencanaan pembangunannya dilakukan. Pembahasan serta harus disahkan melalui suatu keputusan lembaga perwakilan rakyat. Suatu rencana pembangunan yang demikian mempunyai kekuatan hukum yang cukup tinggi. Keunggulan pola ini yang pertama, rencana lebih bersifat representatif, lebih memberikan peluang mewakili aspirasi kepentingan berbagai golongan masyarakat. Yang kedua, dengan adanya dasar hukum melalui lembaga perwakilan, maka ada dukungan masyarakat. Yang ketiga, lebih terdapat keberlanjutan. Kelemahannya, yang pertama, karena merangkum kepentingan banyak orang, maka seringkali bersifat kompromi atau kombinasi. Yang kedua, terlalu tinggi dasar hukum maka kurang fleksibilitas. Contohnya, rencana pembangunan 5 tahun 1956 sampai 1960 mendapat pengesahan sebagai undang-undang tahun 1957. Yang kedua, rencana pembangunan yang merupakan suatu kebijaksanaan pemerintah. Status formal atau kedudukan hukumnya adalah kebijaksanaan pemerintah, yaitu peraturan pemerintah atau keputusan pemerintah atau keputusan presiden. Kebaikan pola ini yang pertama, karena merupakan kebijaksanaan pemerintah, maka sifatnya lebih operasional. Yang kedua, lebih bersifat luas atau fleksibel. Dalam hal ini, rencana dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi dalam perkembangan perencanaan. Kelemahannya, yang pertama, relatif kurang representatif karena tidak melalui pembahasan berbagai pihak secara aktif dalam proses pengambilan keputusannya. Yang kedua, kurang mendapat dukungan dari masyarakat karena tidak melalui suatu keputusan lembaga perwakilan. Yang ketiga, seringkali dianggap sebagai suatu campur tangan yang terlalu besar dari pemerintah. Contohnya, Repelitas 1 merupakan keputusan presiden. Yang ketiga, adalah di mana garis-garis besar atau kebijaksanaan dasar disetujui oleh lembaga perwakilan dan program-program pembangunannya merupakan keputusan pemerintah. Pola ini dimaksudkan untuk menampung berbagai kekuatan atau kebaikan dari pola pertama dan kedua. Bab 3 membahas tentang kelemahan dan syarat keberhasilan perencanaan. Kelemahan perencanaan. Yang pertama, keterbatasan informasi. Perencanaan seringkali bergantung pada data dan informasi yang mungkin tidak lengkap atau akurat. Yang kedua, ketidakpastian. Masa depan selalu membawa ketidakpastian, sehingga rencana bisa menjadi tidak relevan atau tidak efektif. Yang ketiga, perubahan lingkungan. Faktor-faktor eksternal seperti perubahan kebijakan, teknologi, atau pasar dapat membuat rencana menjadi rusak atau tidak relevan. Yang keempat, kemungkinan kesalahan. Kesalahan dalam asumsi atau analisis dapat mengarah pada rencana yang tidak sesuai dengan kenyataan. Yang kelima, ketidakfleksibelan. Rencana yang terlalu kaku dapat sulit disesuaikan dengan perubahan yang terjadi di lingkungan. Syarat keberhasilan perencanaan. Yang pertama, tujuan yang jelas. Rencana harus memiliki tujuan yang jelas dan terukur agar dapat dievaluasi secara efektif. Yang kedua, analisis mendalam. Perencanaan yang baik memerlukan analisis yang cermat tentang faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan rencana. Yang ketiga, partisipasi stakeholder. Melibatkan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dapat meningkatkan akseptabilitas dan mendukung implementasi. Yang keempat, fleksibilitas. Rencana harus cukup fleksibel untuk disesuaikan dengan perubahan yang tidak terduga.
Yang kelima, monitoring dan evaluasi. Sistem yang kuat untuk memantau kemajuan, mengevaluasi kinerja, dan melakukan perubahan sesuai kebutuhan sangat penting untuk keberhasilan perencanaan. Dengan memperhatikan kelemahan dan memenuhi syarat keberhasilan tersebut, perencanaan dapat menjadi alat yang efektif dalam mencapai tujuan organisasi atau individu.